wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita ketemu lagi dan bagi Zoka ini adalah workshop terakhir di Ramadan ya, karena habis ini kami akan fokus ke rekrutmen program TSP, namanya Task Shifting Program gitu, yang insya Allah kami bangun ini untuk membangun tim penyehat mental yang saat ini memang lagi tantangan di Indonesia. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar teknik yang rada unik untuk sebagian orang, karena teknik ini adalah teknik yang murni mengajak orang untuk berpikir. Dan dalam teknik ini kita nanti akan diajak untuk mau mendengarkan. Yang kedua, mau bersabar. Jadi ada pause, banyak pausnya untuk menanti klien untuk bersabar. Teknik Lean Language adalah teknik bagian untuk counseling, coaching, atau apapun yang sejenisnya. Intinya teknik bimbingan manusia ya, manusia orang dengan orang. Dan dikembangkan oleh David Groove, orangnya sudah meninggal ya, tapi nanti habis break makan siang, nggak ada makan siang, habis break zuhur, kita akan belajar dari dia tekniknya. David Groove sekarang sudah meninggal, cuma dia menyempurnakan teknik dari gurunya. Jadi namanya client center. Client center itu artinya ketika nanti melakukan counseling, kita harus bersabar agar orang mau menjawab apa yang terjadi dengan dirinya tanpa kita arahkan. Nah, teknik ini basisnya adalah hipnosis. Basisnya adalah trance. Basisnya adalah agar orang mau menggali data di dalam dirinya untuk mengeluarkan bagian terbaik dalam kehidupannya. Dan pahami Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebenarnya ya, orang yang soleh sekalipun, yang sering sholat dan sebagainya, potensi untuk berbuat salahnya ada juga. Yang dulu saya jadi pertanyaan, mengapa ya orang yang keseharian sholat, kadang puasanya rajin gitu. Tapi kadang-kadang tersesat juga. Ada kasus di mana orang seperti ini bahkan dia korupsi. Saya pikir, ada apa yang terjadi? Ketika dia korupsi, Allah di mana? Dalam dirinya itu Allah di mana ketika dia korupsi gitu. Karena korupsi itu biasanya kalau beberapa pejabat bukan berarti dia nggak punya duit. Beda kalau orang ya mencuri karena dia lapar, itu dua hal berbeda. Tapi kalau korupsi untuk kalangan pejabat atau mana yang besar, itu rata-rata mereka sudah punya duit. Jadi posisinya bukan posisi dia butuh gitu. Tapi posisi dia menambahkan atau mencari harta lebih. Pertanyaan saya adalah, waktu dia melakukan kegiatan korupsi dan sebagainya, di mana Allah dalam dirinya saat itu? What happened gitu? Itu menarik menurut saya. Mengapa orang bisa tergelincir di saat dia sebenarnya menjaga terpelihara sehari-harinya, mungkin dia puasa dan sebagainya. Karena saya pernah mengenal seorang yang puasa Senin Kemisnya rajin banget gitu. Bahkan jauh lebih rajin dibanding yang lain. Tapi satu saat dia melakukan kejahatan yang menurut kita aneh gitu. Karena ini orang ini bukan orang miskin, mobilnya ada, semuanya ada gitu. Tapi mengapa dia lakukan itu? Pertanyaan kita, di mana kepuasannya dia di dalam dirinya? Di mana tuh sholatnya? Di mana tuh zikir yang ada kehadiran? Di mana tuh posisinya gitu? Dan menarik sebenarnya, apa yang membuat dia tergelincir dan mengapa pilihan itu yang dipilih gitu? Di mana bingkai tauhid dia saat itu? Itu menarik bagi saya. Oh iya, kok orang bisa melakukan itu? Gitu. Dan hidup kita juga begitu sebenarnya. Ada praktisi anti riba sebenarnya. Namun pada saat kondisi tertentu gitu, ada hal yang membuat dia butuh uang banget, dan mau tidak mau dia udah dikaro segalanya, ujiannya mungkin ya, mobilnya dileasingin untuk dapetin cashback. Dia sebenarnya udah jungkir balik mengembangkan ini enggak. Tapi kan sementara ada orang yang sudah sedemikian susahnya, konsistennya kuat, tapi dia tidak memilih untuk mencari hal yang tidak disukai Allah. Pertanyaannya, ketika posisi itu, di mana letak Allah dalam dirinya? Itu yang menarik sebenarnya. Dan ketika saya diskusi tentang Lean Language, saya mulai paham mengapa orang itu tidak di-guide oleh konselornya atau oleh yang membimbingnya.
Oke, saya mulai share screen gitu. Nanti kita perbanyak diskusi bisa lewat. Oke, ini saya ingin katakannya sebelah kiri. Nanti akan dikerjakan zakat ke depan cara kita galang dana ya. Pelajaran itu akan dikembangkan di selama. Oke, saya ingin cerita kasus ini. Inilah kasus di mana Umar bin Khattab mengetes seorang pengembala. Ketika pengembala itu dites untuk menjual kambingnya, gitu. Dan dia seorang budak itu artinya butuh duit, dan kambingnya begitu banyak. Kasarnya kalau bilang 1 atau 2 tuh ya nggak ketahuan lah gitu. Situasinya nggak begitu aware lah itu terjadi. Dan menarik adalah ketika ditawarkan itu ke pengembala, pertanyaan inilah sebenarnya pertanyaan clean language ini. Ya Tuan, coba kamu kata Umar, kamu jual kambingnya ke saya deh. Kamu lumayan buat makan kan, buat itu kehidupan kamu kan. Dia kan budak sebenarnya, itu budak belia. Dan yang menarik perkataan dia adalah karena dia tidak mengenal siapa yang bicara, karena dia tidak tahu kalau Umar bin Khattab waktu itu sudah jadi khalifah ya. Gitu. Ya Tuan, kalau saya lakukan itu di mana Allah? Dan ini sebuah kata yang sederhana sebenarnya, tapi sebenarnya sebuah kesadaran gitu. Sama seperti kita dalam hidup ya, kadang-kadang ketika stuck, ketika dalam hidup tuh kayak sekarang nih banyak orang datang ke saya stuck, bingung mau ngapain, kadang-kadang frustasi dan sebagainya. Kemudian katakan, di mana Allah? Kan Allah menjawab sebenarnya, Allah itu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kita. Pertanyaannya gimana Allah saat ini? Maksudnya pertanyaannya sebenarnya di mana Allah dalam diri kita saat itu? Di mana kesadaran Allah kita dalam diri kita saat itu? Apakah kita memilih Dia atau memilih hal yang Dia tidak sukai? Saat manusia sering kehilangan akses pada kehadiran Allah, ketika ada beban hidup ataupun godaan yang di depan yang membuat dia seakan-akan terdistract konsentrasinya, terganggu konsentrasinya dan memilih area lain. Dan ini menarik menurut saya. Kenapa? Karena manusia itu ketika berpikir melibatkan data di dalam diri. Yang menarik adalah mengapa ketika dia berpikir ini data Allah tidak ada di dalam diri. Dan ini menjadi bagian dari pertanyaan penting sebetulnya. Itu yang mau kita. Nah, hari ini saya mau cerita bagaimana manusia membuat keputusan. Ini penting karena ini nanti inilah substansi dari clean language. Saat kita ingin memutuskan sesuatu, ada event dari luar masuk ke dalam diri kita. Entah itu event apapun ya. Kemudian event ini akan berinteraksi dengan belief yang sudah kita punya sebelumnya. Belief itu pertama adalah memori kita dan keyakinan. Jadi kita tuh punya data dalam hidup kita itu, dalam pikiran kita itu, berupa data masa lalu, serta keyakinan yang kita miliki akan masa lalu. Itu maksudnya gitu. Nah misalnya orang fobia biasanya ada data pengalaman dia terhadap benda, misalnya fobia kecoa gitu. Dia pernah ditakuti apapun gitu, maka dia menjadi takut dengan kecoa dan punya keyakinan akan kecoa itu datang menjijikkan dan sebagainya. Dan yang menarik adalah setiap ada gerakan lewat gitu, dia langsung kaget gitu. Mengapa kaget? Karena dia mengeneralisasi data yang lewat, connecting dengan kecoanya kan gitu sebenarnya. Nah manusia itu punya 3 filter yang sebenarnya filter ini alami ya. Karena kalau orang tidak punya filter alami ketika ada data dari luar, orang mengatakan katanya autis. Gitu. Autis itu adalah karena dia tidak bisa memfilter data yang masuk, too much information, dan dia tends untuk lihat ke atas gitu. Nah, data itu ada dilation, generalization, distortion. Distortion itu adalah ketika ada yang data yang masuk, dia menyimpulkan dengan cara yang tidak tepat. Deletion adalah ketika data yang masuk, dia menyimpulkan menghilangkan data-data. Misalnya kita cerita film gitu.
Filmnya 2 jam, kita cerita cuma 10 menit. Itu artinya ada data yang deletion. Generalization adalah ketika mengeneralisasi data yang masuk. Seperti tadi saya bilang, kalau dia punya fobia kecoa atau ada yang selebar lewat gitu, maka dia connecting dengan kecoanya. Jadi external event akan menyentuh, berinteraksi dengan filter, kemudian masuk ke dalam pikiran kita, dan langkah awal dari data memori itu kita membuat kesimpulan awal. Itu namanya internal representation. Jadi kesimpulan awal berdasarkan data filter dan sebagainya. Nah, kalau datanya bagus, ininya bagus, filternya bagus, maka internal representation-nya bagus. Dan itu berinteraksi dengan kondisi fisik kita. Makanya dalam hidup kita tuh, ketika fisik kita capek, kemampuan kita manajemen mental tidak bagus ya. Ketika fisik kita lagi sehat, maka kemampuan manajemen mental kita bagus. Anak-anak kecil itu tahu sebenarnya kapan harus minta uangnya kepada bapaknya gitu. Saat bapaknya lagi happy, bahagia, lagi rekreasi, mudah minta uangnya ke bapak. Tapi ketika bapaknya masuk pusing, maka dia tahu bahwa itu bukan saat yang tepat untuk meminta uang. Yang menarik dari situ kemudian muncullah behavior, perilaku. Contoh kecil begini misalnya. Ada orang di PHK. Kemudian data yang dia punya tentang PHK adalah memori yang dia punya, orang PHK itu misalnya hidupnya hancur, ekonominya berantakan, kemudian banyak hutang dan sebagainya. Dengan data itulah dia membuat bingkai mental tentang ketika kejadian PHK pada dirinya. Nah, dengan itu kemudian dia membuat kesimpulan PHK artinya saya hancur di hidup. Apalagi pada saat itu kondisi fisik kita lagi amburadul gitu misalnya. Maka behaviornya, perilaku yang keluar adalah lemes lah, down lah dan sebagainya. Lain misalnya mengatakan ketika PHK data yang dia punya adalah data-data orang yang berhasil justru ketika dia di PHK, misalnya kayak Steve Jobs ya. Steve Jobs itu kan dikeluarin dari perusahaannya gitu kan. Dia itu tapi kemudian jadi pengusaha bagus. Maka ketika dia PHK justru mungkin malah bahagia. Ini momentum saya membuat perubahan. Sehingga behaviornya malah mencari ide baru agar dia bisa berhasil. Nah, tantangannya adalah dalam hidup kita yang sering kita dapatkan sehari-hari adalah kondisi behavior. Behaviornya itu apa? Ya tadi stres lah, bahagia lah, whatever. Itu behavior sebenarnya. Pertanyaan bagaimana mengembalikan kondisi dia yang mungkin negatif atau tidak yakin dan sebagainya menjadi kembali positif. Ini ada dua cara. Cara hipnosis adalah masuk ke dalam pikirannya, merubah apa yang ada. Cara clean lewat adalah mengajak dia kembali ke dalam dengan pertanyaan untuk menemukan kembali data yang dia miliki dan secara perlahan dibangun kesadaran. Bedanya dengan hipnosis adalah hipnosis atau NLP adalah dia diarahkan untuk mengambil kesadaran. Jadi hipnosis masuk ke dalam, nah cek, ambil yang terbaik. Yang terbaik itu gini loh ya, itu 2, 3, 4. Kemudian diambil itu. Itu disebut hipnosis dan NLP. Kalau di clean language enggak, masuk ke dalam, cek apa yang terbaik menurut Anda. Jadi nggak diarahin sebenarnya. Mengapa tidak diarahkan? David Gross, penemu clean language, mengatakan manusia itu pertama punya intelijensi yang tinggi. Yang kedua, mengatakan dengan dia memilih sendiri, dia punya definisi sendiri tentang hal baik, gitu. Maka dia mempunyai sense of belonging, sense of ownership terhadap jawaban tersebut. Itu perbedaan mendasar ya tentang clean language dengan metode lain. Saya mau cerita ini dulu sebentar, biar clear perbedaan. Clean language dan hipnosis. Kita hipnosis atau NLP ya. Cuma saya bandingkan dengan hipnosis karena si David Gross sebenarnya basisnya clean language adalah hipnoterapi. Jadi menurut definisi hipnoterapi, James Reed namanya, mengatakan gini, hipnoterapi adalah teknik untuk mengarahkan perhatian, kemudian menanamkan ide, dan memberikan pengetahuan baru terhadap pengalaman yang dia miliki. Jadi kalau orang misalnya hari ini chaos lah dalam membuat keputusan, karena dia punya pengalaman tertentu, diarahkan kembali perhatian, ditanamkan ide,
Kemudian agar dia punya pengetahuan baru bahwa perilakunya nggak benar, sehingga dia milih pengetahuan yang baru, langkah baru. Itu hipnoterapi. Di clean language sama, yang berbeda adalah tidak diberikan penanaman ide. Jadi memancing perhatian, kemudian ngajak dia mendapatkan pengetahuan secara internal. Jadi dia tidak mengajak orang untuk ditanamkan ide. Kayak gini, kalau saya ada orang mengatakan ini hari yang baik, ya hari yang baik untuk investasi, hari yang baik untuk olahraga gitu. Hari baik untuk olahraga itu sebenarnya udah diarahin. Tapi kalau keliling jawabannya, oh iya, boleh tahu sebaik apa hari ini. Nah, itulah tentang keliling. Jadi mengajak dia kembali ke dalam. Oke, saya mau cerita dulu ini. Ini dasar clean language. Habis ini kita mau diskusi boleh ya. Gitu. Manusia kembali, dia punya dalam pikiran, ada pikiran conscious, pikiran sadar, dan pikiran subconscious mind. Itu subconscious mind itu pikiran yang dalamnya kondisi ketika kita berinteraksi ke dalam kita tuh. Jadi manusia itu sebenarnya pikirannya kayak ini. Yang di atas itu lebih dikit dibanding yang bawah, kayak gunung es ya gitu. Yang di bawah ada core-nya, yang di atas itu hanya permukaannya. Permukaan ini sebutkan pikiran sadar. Dalam Islam sebenarnya yang bawah itu kalbu, jantung. Karena yang berpikir dalam hidup kita itu sebenarnya ada dua, jantung dan otak. Tapi yang menarik sebenarnya kajian dari HeartMath Institute, jantung memimpin otak. Karena jantung itu hadir lebih dulu, organ yang lebih dulu hadir gitu. Dan dia fungsinya bukan hanya memimpin, bukan hanya memompa darah, tapi dia memimpin perubahan di dalam diri kita. Makanya kata Rasul, at-taqwa hauna, sambil menunjuk dada, bukan menunjuk kepala. Artinya dia menunjuk jantung. Jantung ini disebut dengan kalbu. Gitu. Istilah program iman. Oke, saya kembali ke sini. Ini masih referensi otak, gitu. Karena sebenarnya kajian jantung tidak banyak. Gitu. Mudah-mudahan makin sini makin banyak. Gitu. Harusnya orang Islam mendukung juga. Gitu. Nah, kembali. Ketika manusia berpikir, manusia berada di 4 level berpikir. Level pertama, level beta nih hari ini. Dengan megahertz yang tinggi. Level kedua adalah ketika kita masih ngantuk dengan ramalan masih ngantuk gitu. Tapi suara saya masih kedengar, itu namanya level alpha. Level ketiga, level theta ketika Bapak Ibu sudah nggak fokus ke saya, tapi udah fokus ke dreamnya dia gitu. Ini level theta. Gitu. Sudah tidak sadar akan sekelilingnya. Level theta, level tidur, dia masuk ke dalam alam mimpi. Gitu. Nah, ketika manusia disebut trans itu bengong ya bahasa sederhananya adalah dia either berada di level alpha atau level theta. Nah, di dalam teknik clean language, ini kalau di dalam ilmu hipnosis adalah garis kuning itu garis batas pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran sadar itu menjaga informasi agar untuk bisa masuk ke bawah sadar itu dijaga di situ. Perlu dipikirin nggak bahasanya gitu. Makanya cara cerdas untuk menembus garis kuning itu adalah dengan menggunakan transword atau kata-kata yang membuka pintu gerbang bawah sadar. Jadi pintu kuning itu, yang gambar kuning itu, dijaga oleh conscious mind, pikiran sadar. Kasarnya sebuah data itu perlu dipikirin nggak? Kalau hari ini saya katakan, Pak, tadi ada orang terbang loh dari bawah situ. Maka pikiran saya mengatakan nggak mungkin lah itu orang terbang. Tapi kalau saya mengatakan, Pak, bayangkan Pak, kalau di sana satu ada orang bisa terbang. Kata bayangkan itu membuat kita membuka bawah sadar. Namanya bayangkan kan istilahnya gitu. Membuka pintu bawah sadar kebuka, disitulah ruang kita bisa masuk ke bawah sadar. Bayangkan, pikirkan, lupa ya. Ini yang sering dipakai oleh para penjahat hipnosis. Dia menggunakan transport ya, untuk agar pintu gerbang bawah sadar kita terbuka. Oke, nanti kita bahas itu belakangan. Saya ingin cerita tentang clean language ini. Salah satu teknik yang digunakan clean language adalah metafora. Mengapa metafora? Karena manusia dalam hitungan 1 jam sudah puluhan banyak sekali metafora keluar. Kata-kata itu buku lah, buah hati lah, sebenarnya itu kan sebuah metafora. Yang menarik ketika orang mengatakan metafora, sebenarnya dia sedang masuk ke dalam kondisi trans karena dia membayangkan.
Dan mengapa orang menggunakan kata-kata metafora? Orang mengatakan metafora karena kontennya kebanyakan. Isinya tuh kebanyakan, sehingga susah digambarkan dengan kata-kata, maka digunakanlah metafora. Metafora ada alat atau media untuk menggambarkan bahwa kondisi yang dialami adalah jauh lebih dahsyat, sehingga tidak ada kata-kata yang bisa diungkapkan. Nah, David Groove mengatakan justru di metafora inilah manusia sebenarnya sudah masuk ke dalam trans atau level alfa dan theta. Kita gunakan level ini agar manusia membangun kesadarannya karena dia sudah masuk ke dalam internalnya. Disitulah kita gali kondisi itu agar dia punya sumber daya sehingga karena sudah di dalam. Gitu. Gini Bapak Ibu, kalau kita listrik nih mati bukan karena PLN ya, gitu. Tapi mati jaringannya rusak, kita nggak bisa narik dari lampu itu. Kita naik ke atas atau ke bawah. Naik ke atas biasanya lihat jaringan-jaringan kan, benerin di atas agar jaringan bawah bagus. Di pikiran begitu juga. Kalau ada orang berpikirnya salah, gitu, yang salah bukan di sadarnya, tapi di bawah sadarnya. Merokok misalnya, gitu ya. Orang merokok paham kok bahaya merokok. Nggak ada yang nggak paham bahwa merokok dan untuk gembar-gembar kemana kan. Pertanyaannya, mengapa dia tidak punya kemampuan menghentikan rokok? Karena datanya di bawah sadar. Artinya kita turun dulu ke Bapak, benahi yang konslet, kemudian membawa itu keluar. Dan kalau sudah di level bawah, karena menembus garis seleksi itu, yang kuning itu susah. Kalau dia sudah pakai metafora, gunakan tuh metafora itu untuk mendalami apa yang terjadi di dalam. Karena kita sudah di dalam, sudah di bawah maksudnya. Tidak lagi di atas. Karena yang susah itu menembus bawah gitu. Kalau kita menasihati orang dengan logika segala, dia akan menentang. Karena bawah sadarnya diprotek. Data itu nggak boleh masuk. Gitu. Pak, merokok mulu ini udah lama sakit loh. Meninggal orang sakit meninggal juga sakit. Jadi rokok nggak rokok meninggal juga gitu kan, dia kan begitu sebenarnya. Kenapa? Karena dia protek gitu. Data itu nggak perlu dipikirin lah itu cerita ini lagi. Itu masalah gitu. Data itu ada di sadar. Untuk bisa masuk ke bawah sadarnya, metafora digunakan. Jadi di dalam teknik clean liquid nanti akan banyak teknik yang untuk memancing metafora keluar. Ngerti ya metafora ya, shining star, dia bintang kelas, bintang apa gitu. Itu tentang dalam kehidupan kita sering sekali kita menemukan itu. Saya pernah klien tuh gini, Pak, rasanya air mata saya sudah kering menghadapi penderitaan. Berat banget terus saya gitu. Makanya kalau orang mengatakan air matanya kering itu artinya dalam pikiran dia tuh tangisan sudah tidak lagi kuat menahan penderitaan saya gitu. Itu kan menarik. Cara terbaik mengatakan ini kita juga explore metaforanya. Oh begitu Pak, boleh tahu Pak seperti apa Pak keringnya? Nah, kita di dalam. Karena apa? Karena kita ingin menggunakan metafora itu untuk membawa dia masuk ke dasar sadar. Di situ nanti kita bangun menemukan sumber daya yang tepat. Oke, ini David Groove. Saya ingin cerita sedikit tentang David Groove ya. Gitu. Dia cerita tentang manusia menggunakan metafora dalam hidupnya. Dan cara klien mengekspresikan yang terjadi adalah bentuk simbol atau metafora dianggap representasi dari pengalaman dirinya. Jadi tugas kita explore ya metafora yang ada agar seluruh pengalaman internalnya tertuang dalam ekspresi, tapi dia tidak mengintervensi metaforanya. Jadi kita justru explore. David Groove adalah murid dari Carl Rogers. Carl Rogers kemudian dari atasnya dia mengkritisi justru gurunya. Menurut dia gurunya itu terlalu banyak ngelit, mengarahkan. Sehingga klien tidak punya kesempatan untuk mengekspresikan dirinya. Walaupun gurunya Carl Rogers itu sebenarnya pelopor client center. Tapi menurut David Groove, gurunya terlalu mengarahkan. Sehingga orang tidak punya kesempatan untuk mengekspresikan apa yang benar-benar terjadi di dalam dirinya. Padahal disitulah letak kekuatan dia di situ. Karena David Groove yakin manusia itu sebenarnya tahu bagaimana mengatasi tantangan hidupnya. Oke, ini contoh clean language. Kalau orang mengatakan apa yang bisa saya bantu, maka kalau dalam clean language apa yang Anda inginkan terjadi.
Bagaimana saya bantu Anda, apa yang bisa menyelesaikan tantangan Anda. Jadi clean language itu sebenarnya ngajak orang ke dalam dirinya, berinteraksi ke dalam diri dibanding keluar. Apa masalah Anda, apa yang Anda inginkan sebenarnya gitu. Pengalaman internal apa yang Anda ingin rasakan, bagaimana bentuknya perasaan. Jadi dia ingin agar orang itu kembali ke dalam internalnya sendiri untuk mencari ide di situ. Oke. Clear. Itu prolog dari saya. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan boleh diajukan. Nanti kita akan lanjutkan materi setelah kita tanya jawab. Tanya jawab boleh lewat tulisan ataupun lewat apa? Ini chatting nanti. Kalau ada pertanyaan boleh. Apa ini maksud clean language? Jadi clean language sebenarnya sebuah teknik untuk mengajak, sebuah teknik melalui pertanyaan untuk mengajak orang masuk ke dalam internalnya dia, menemukan data-data yang tepat, dan membawanya keluar. Nah, cara dia masuk ke dalam dirinya dengan tidak diarahkan. Jadi kalau sudah di dalam, kita bisa explore apa yang terjadi di dalam. Jangan mengarahkan, misalnya dengan mengatakan, dengan data ini sebenarnya, Bapak mau melakukan apa? Melakukan A atau B? Itu yang udah diarahin. Tapi explore lah yang ada di dalam. Jangan sampai kita dalam clean language adalah mereka paham bahwa manusia punya intelijensi tersendiri, bahwa manusia punya kecerdasan sendiri, dan dia bisa menyelesaikan tantangan hidupnya dengan bagus. Itu teori dasar ya. Karena di Zoka kemudian dikembangkan lagi, teori ini menjadi kesadaran spiritual, namanya TCA, The Circle of Allah. Ini kita pernah bawa 2 kali pelajaran ini ke teman-teman untuk berlatih menggunakan pertanyaan TCA. Jadi dari 12 pertanyaan standar, kita tambahin 3 dengan membawa Allah ke dalam dirinya. Idenya adalah tadi tentang gembala itu, tentang di mana Allah ketika ada kejadian gitu. Ketika stuck mikirin sesuatu gitu, kita nggak ngerti harus ngapain lagi. Lalu saya mengatakan, Pak, ketika Bapak stuck, ketika Bapak tidak bisa berpikir menemukan solusi, boleh tahu nggak Allah di mana saat ini? Dengan perkataan itu, tanya itu sebenarnya saya ingin mengatakan, panggil Allah dalam dirimu. Gitu. Ada Allah dalam dirimu. Gitu. Jangan sampai kita stuck, kita itu memblocking akses kita pada kesadaran spiritual kita. Karena disitulah justru kekuatannya di situ. Jadi kalau orang melupakan diri, kan ada istilah sebenarnya, dan ini sebenarnya saya sering sekali waktu ngaji dan dengan teman-teman saya pertanyaan saya selalu sama. Ya, Ustadz ajari saya gitu, agar ketika nggak punya duit saya tenang, ada ketika hadapin masalah berat saya tenang, agar ketika apapun yang terjadi dalam hidup saya tenang karena saya yakin Allah ada di dalam. Tantangannya adalah kita tidak pernah merasakan, sering sekali kita keluar dari kesadaran kita bahwa Allah ada di situ. Tapi kan kita sering stuck. Harusnya gitu. Orang Islam itu nggak bisa stres. Bukan nggak boleh, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ada Allah di situ gitu. Tapi kan sering-sering eksistensinya di dalam diri kita tidak keluar ketika kita menghadapi tantangan yang hebat. Dan ini seharusnya menjadi ide. Nah, clean language ngajak kita kembali ke dalam. Yuk, rather than just mikirkan solusi, pikirkan you punya sumber daya apa di dalam diri kita untuk kita keluar menghadapi tantangan. Oke. Pak Ari. Ya. Assalamualaikum Pak Ari. Apa kabar Pak Ari? Sehat, alhamdulillah. Gini Pak Ari, Pak Ari pernah nggak mengalami pada saat clean itu si orang yang kita bantu itu benar-benar mentok gitu, nggak bisa berpikir, nggak bisa apa, jadi mohon maaf, jadi agak sedikit kita arahkan gitu loh, gitu Pak Ari. Pernah nggak Pak Ari? Apa gimana Pak Ari? Nggak, tergantung lagi tekniknya. Kalau dari coaching saya tahu cara lain. Tapi kalau dalam clean language gitu, kita sama sekali nggak. Jadi kita misalnya gini, indahnya clean language itu gini Pak. Orang mengatakan, Pak, saya mentok Pak, saya nggak tahu jawaban. Maka orang clean language mengatakannya begini, dan ketika Bapak mentok dan tidak punya jawaban,
Kira-kira seperti apa? Jadi bedanya gini Pak Sudah. Kalau orang katakan, Pak saya mentok nih, nggak punya jawaban. Oh gitu Pak, gitu. Boleh tahu nggak apa yang diperlukan Bapak supaya bisa ngasih solusi, supaya menemukan solusi? Ini sudah ngarahin. Kalau di clean language justru kita dalemin. Ketika dia mentok kita dalemin. Oh, ingat kata-katanya. Ini kata-kata ini mungkin aneh dalam bahasa Indonesia. Saya lagi menemukan tepat. Kita paraphrasing, mengulangi kembali dengan nada dan cara yang sama seperti diucapkan oleh klien kita. Misalkan gini, Pak saya pusing nih, nggak bisa remutan. Kita ngomongnya secara clean language sebenarnya, dan ketika Anda pusing, bahkan pusing ini ataupun dan ketika Anda pusing tangan kita ke dalam dia dan mentok. Kira-kira seperti apa mentoknya? Dengan kata-kata itu sebenarnya kita menyuruh kita kembali ke dalam nih. Kita mentok nih. Lihat nih di dalam nih ketika mentok ada apa di situ. Justru kita dia dalamin. Bedanya di situ seperti ini. Di-explore apa yang terjadi dan kemudian nanti dia menemukan sendiri jawaban. Nah, kemudian bisa dilanjutkan dengan pertanyaan, dan ketika Bapak mentok, nggak punya jawaban, hasil akhir apa yang Bapak inginkan dari kondisi ini? Dia akan menjawab, ya artinya saya ingin keluar dari solusi misalnya. Oke, menemukan solusi. Dan solusi apa sebenarnya yang ingin Bapak temukan? Dan ketika Bapak ingin solusi apa yang ditemukan? Nanti kalau itu terakhir jawabannya gini, apa hubungannya Pak? Solusi ini dengan masalah yang Bapak hadapi. Dan pertanyaan berikutnya, apa yang diperlukan terjadi sebelum solusi Bapak ditemukan? Itu pertanyaan yang berbeda dengan coaching. Ini pertanyaan yang sangat berbeda karena kita mengeksplor kondisi klien. Jadi kita justru enaknya sebenarnya di dalam clean language sebenarnya kita hanya pertama paraphrasing. Paraphrasing itu mengulangi kembali apa yang diucapkan klien. Kemudian malah mengatakannya ke dalam. Jadi kalau mengatakan, Pak, saya nggak bisa nih Pak lakukan ini. Oke. Dan ketika Bapak bilang, saya tidak bisa melakukan ini, kira-kira bentuknya seperti apa tuh nggak bisa? Pertanyaan itu sebenarnya nyuruh kita balik ke dalam. Oke. Nggak bisanya seperti apa? Oh, saya nggak bisa A, B, C, D. Dan ketika mengatakan Bapak nggak bisa A, B, C, D, hasil akhir apa yang Bapak inginkan terjadi? Itu konsep clean language. Jadi kita itu internal balik ke dalam internal kita. Ujungnya ada nanti solusi. Ujungnya ada solusi karena gitu nanti dia akan ada pertanyaannya adalah kita kan ingin solusi ABC dan ketika selesai kira-kira apa yang harus terjadi sebelum solusi itu ditemukan. Oh, saya akan bukan ABC. Saya lakukan ini dan bisakah Bapak lakukan itu? Kalau kita ditambahin dan ketika Bapak ingin lakukan ini, di mana Allah saat itu? Jadi kita membawa Allah di dalam menemukan sumber daya. Untuk teman-teman yang biasa guiding orang, ngarahin orang, ini memang perlu latihan. Karena di sini nanti kita akan menghadapi klien yang diam, berpikir dia, dan kita pause tuh. Kita harus bahasa kerennya tuh kita harus mau menanti, memberi kesempatan klien menjawab. Oleh orang nggak sabaran nggak bisa orang ini. Jadi dia kata nunggu menanti. Oke, gitu. Dan ketika dia mengatakan nggak tahu apa jawaban, menarik Pak. Dan ketika Bapak mengatakan tidak tahu jawaban, kira-kira sejauh apa, sedalam apa Pak ketidaktahuan Bapak? Jadi kita malah dalam. Kita ngedalamin terus sampai klien penuh kesadaran bahwa solusi bisa ditemukan. Dan ini menarik di dalam teknik clean language itu agak sedikit berbeda dengan teknik yang ada. Itu. Oke, ada pertanyaan lain tentang clean language. Pada intinya clean language disebut clean itu karena dia ingin bersih dari intervensi pemikiran si counselornya, si coachnya atau si pembimbingnya. Itu clean sebenarnya, disebut clean itu gitu. Dan David Gross sangat concern tentang ini karena dia ingin orang itu benar-benar punya komitmen tinggi saat solusi ditemukan. Dan sering sekali orang nggak punya komitmen itu karena apa? Karena kita, konselor, pembimbing, coaching atau yang sejenisnya tanda kutip mengarahkan, meliding jawaban, dan itu membuat sense of ownership terhadap jawaban itu kurang dimiliki oleh si klien. Itu concern-nya David Gross ya. Baik, kita lanjut ya.
Saya share screen lagi ya. Oke, ini ada 12 pertanyaan yang menjadi standarnya clean language. Nanti kita akan tambahin. Jadi pertama ada mengembangkan kesadaran. Jadi apa yang Anda inginkan terjadi? Itu kesadaran bahwa sebenarnya kita bukan melidik. Ketika orang mengatakan banyak hal, sebenarnya apa ini? Jadi di clean language ada dua. Ketika orang mengatakan masalah, maka kita bertanya adalah apa yang Anda inginkan terjadi. Ketika dia mengatakan sebuah kondisi, maka kita dalamin sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan ini? Adakah hal lain yang bisa Anda ceritakan tentang ini? Misalnya, bingung nih cari solusi gitu. Nah, kita tanyakan apa hasil akhir apa yang Anda inginkan terjadi untuk membuat dia kesadaran daripada dia bingung fokusnya gitu. Yang kedua, dalamin tuh apa yang klien ucapkan. Semacam apakah itu? Semacam apakah gitu? Misalnya, Pak, saya kok ingin punya apa kekayaan sampai 100 miliar gimana ya? Ide gimana? Itu juga 100 miliar itu semacam apa tuh? Seperti apa tuh yang Bapak inginkan? Sampai mengeksplor gitu. Nah, ini yang ketiga lokasi tuh, di mana keberadaan. Ini sering dipakai nih nanti. Misalnya saya pusing Pak, mengatakan, oke, ketika Bapak pusing, di manakah pusing itu berada? Itu sebenarnya explore. Semua pertanyaan itu arahnya adalah mengembalikan kepada internal dia. Semua pertanyaan itu. Menuju keluar metafora, ya, kira-kira seperti apa? Nanti kita latihan. Kira-kira seperti apa itu? Misalnya, apa? Ya, tadi rasanya mentok. Mentok itu udah metafora sebenarnya. Rasanya mentok. Saya kok nggak menemukan jalan keluar. Kita bisa ketika Bapak mengatakan jalan keluar, kira-kira seperti apa itu jalan keluar yang Bapak nggak bisa temukan? Itu memancing metafora. Dan ketika ada metafora, kita dalamin gitu. Seperti apa? Dan ketika mentok itu, mentoknya seperti apa? Kemudian kita dalamin lalu apa yang terjadi. Apa yang terjadi ini dan apa yang terjadi sebelumnya. Dan dari mana itu datangnya itu. 9 itu untuk explore. Jadi biasanya agak akhir nih 9 nih. Pertanyaannya biasanya mengatakan ini. Karena gini, ada orang satu sesi ya gitu. Orang mengatakan saya satu jalan Pak, saya harus ngafalin. Jadi dia ngafalin laporan gitu. Kemudian kita kembali kemudian ketika di sesi di pertanyaan sebelumnya dia cerita mimpinya dia adalah ingin jadi bisa didik anaknya dan sebagainya. Maka kita katakan Pak, apa hubungannya Pak antara kegiatan penggelapan laporan ini dengan Bapak ingin mendidik anak-anak menjadi orang yang soleh dan berguna. Pertanyaan itu sebenarnya membuat dia tertegun. Dia terpaksa melakukan penggelapan laporan, gitu. Tapi kemudian kita connecting dengan dream-nya dia ingin mendidik anak yang soleh dan sebagainya. Itu tetap membuat dia tertegun tuh. Apa hubungannya? Dia mulai sadar bahwa perilakunya nggak pas gitu, dengan dream-nya dia ingin jadi anak yang soleh dan sebagainya. Karena kita akan tanya, dia cari harta, uang dan sebagainya, ingin berikan pendidikan anak di tempat yang terbaik, mendidik anak semua gitu. Lalu kita tanyakan apa hubungannya antara penggelapan yang Bapak lakukan dengan mendidik anak yang soleh dan sebagainya. Nah, 10 kita akan nanti bareng. Oke, saya langsung ini aja nih contoh ya, ada di itu. Ada di buku. Ini contoh. Saya merasa bahwa karir saya mentok.
Dan Anda ingat dalam teknik clean language kita mengulangi kembali apa yang dikatakan klien. Targetnya apa? Agar dia kembali ke internalnya dia. Dan ketika karir Anda karena Anda ketika karir mentok, apa yang Anda inginkan terjadi? Klien mengatakan saya ingin keluar dari kementokan ini secepatnya. Diulangi lagi. Dan Anda ingin keluar dari kementokan tersebut. Ketika ingin keluar itu, lalu apa yang terjadi? Saya merasa lega. Kita lega, kembali dieksplor. Lega semacam apa itu? Masa plong. Dan ketika plong, di mana lokasi plong itu berada? Tidak ada. Dan Anda merasa plong di dada dia. Kita tunjukin tuh dadanya dia. Bukan dada kita. Anda merasa plong juga. Ketika plong, di mana ada plong itu di dada. Dan merasa plong ketika di dada di bagian mana? Explore lagi. Gitu. Kenapa explore? Untuk membuat dia kembali pada internal dirinya. Oke, saya aja ketika keluar dan Anda terbebas kita itu ini sebenarnya hanya nunjukin aja. Ini sebenarnya tadi clean language sebenarnya enak gitu. Hanya explore aja gitu. Nah ini saya katakan dan Anda terbebas di sini. Ketika Anda terbebas di sini, di manakah Allah? Allah menatap saya dengan tersenyum. Kita buat apa nasihat keluar untuk Anda? Saya perlu ngambil keputusan ulang untuk menilai. Bisakah Anda melakukannya? Ya, saya bisa. Clear. Ini teknik clean language. Teknik clean language mengulangi kembali paraphrasing, kemudian mengeksplor. Jadi cara kerjanya adalah ulang, explore. Kenapa perlu ulang? Agar dia melakukan dan kembali tidak boleh diganti kata-katanya. Jadi kalau klien mengatakan saya merasa mentok, gitu, maka gunakan kata itu. Jadi ada istilah personal transfer. Personal transfer adalah ketika saya mengatakan sesuatu, ini kalau orang sales yang hebat ya. Gitu. Kalau ada orang misalnya, iya nih saya kan ingin supaya rumahnya lega dan saya nyaman. Kata-kata nyaman itu sebenarnya transfer. Kalau diulang berkali-kali itu transfer. Kalau kalian hebat akan menggunakan kata-kata untuk closing sih. Dan Bu karena Ibu merasa nyaman, maka saya rasa Ibu bisa nyaman juga membuat keputusan. Dan ini sebuah kata ada personal transfer. Jadi kalau katanya dia jangan diganti. Nah, jangan diganti dengan kata kita karena kata itu membuat internal, membuat dia masuk ke dalam trans. Trans itu tadi ya sudah di level bawah saya. Di situlah dia berada di dalam. Nanti kita akan lihat habis break kita akan lihat bagaimana David Bohm melakukan sesi pada orang lain. Oke, dalam kemudian kita mengembangkan ini melakukan sesi di Circle of Knowledge dasarnya clean language. Kita ingin 3 hal: kesadaran akan situasi, kesadaran bertahan terjadi sumber daya, kesadaran potensi diri terjadi dengan hadirnya sumber daya ilahi itu kita bisa tumbuh dan berkembang melalui tantangan yang ada. Itu kemudian kita rumuskan jadi 15 pertanyaan. 9-nya 12-nya dari clean language, 3-nya dari kita. Di manakah alasan itu terjadi? Apa yang ingin Anda akui di hadapan oleh kondisi ini? Jadi kadang-kadang mentok katakan gini, kayaknya mentok saya nggak kenal hidup saya berantakan nih Pak gitu. Ini belum kebayar, ini belum kebayar gitu. Saya nggak tahu harus melakukan apa. Gitu. Kemudian kita di mana Allah terjadi. Kemudian saya katakan ini pertanyaan yang sering membuat orang tertentu. Apa yang ini Anda akui di hadapan Allah tentang kondisi ini? Karena kita paham dalam hidup kita itu kalau kita ada sesuatu tantangan dalam hidup kita, bisa jadi ada kesalahan kita di masa lalu. Maka kira-kira apa yang ingin Anda akui di hadapan Allah pada kondisi ini? Ini menarik sebenarnya, karena kata-kata aku ini, iya ya saya pernah salah melakukan A, B, C itu. Nggak, oke gitu. Karena manusia nggak punya salah, nggak ada gitu kan. Tapi apa yang Anda akui di hadapan Allah pada saat ini? Oh, mungkin saya pernah lakukan hal itu. Dan berarti apa nasihat Allah pada Anda tentang ini? Bertobat dan sebagainya. Oke. Ini kembali tentang clear pertanyaan dasar. Ada pertanyaan lain tentang ini. Tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Karena nanti kita akan lakukan latihan. Kita akan diskusi dulu. Jadi dari 12 menuju 15, 3-nya pertanyaan yang bersifat spiritual. Di mana Allah satu dan
apa yang ingin Anda akui pada kondisi ini, dan kembali isinya adalah kita membawa Allah pada kehidupan kita saat ini. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan mau lewat chat atau mau lewat ini boleh kita clearkan dulu. Jadi pada prinsipnya saya clearkan dulu. Pada prinsipnya di clean language adalah pertama clean language meyakini manusia itu tahu jawaban. Kembali kita itu sebenarnya kalau secara Islam kita diberikan ujian yang levelnya selaras dengan apa yang kita miliki ya gitu. Kita punya power ngelewatin. Jadi saya ngerti dalam kehidupan ini kadang-kadang teman-teman menghadapi ujian, dan beberapa di COVID ini saya menemui banyak orang yang mengatakan saya sekarang berada di level terendah dalam hidup saya. Kehilangan banyak hal, kehilangan bisnis yang dibangun bertahun-tahun selesai hanya dalam waktu 1 tahun ini gitu, dan I know it's hard Pak, saya tahu itu susah gitu. Tapi lihat Pak, pahami kalau Allah jadi Allah kan setara ya. Manusia itu levelnya selalu sama dengan ujian. Nggak mungkin kalau kita kelas 3 kan ujiannya kelas 3. Dan kalau kita merasa berat, mungkin kita sudah membonsai kemampuan kita ke atas. So, kembalikan ke internal kita, karena di situlah ada jawaban terhadap tantangan kita lewati. Saya melihat hari ini kan kita bertemu banyak orang PHK, orang yang punya bisnis yang 12 tahun kemudian hancur sekarang, dan saya tahu itu susah. Tapi perlu memahami juga bahwa kesusahan itu terjadi levelnya sama dengan apa yang kita miliki. Jadi ketika Allah memberikan ujian, pasti dia memberikan sumber daya juga mengatasi ujian. Cuma tantangannya adalah kita sering tidak sadar bahwa kita punya sumber daya itu. Dan kita kreatif mencari data untuk mengatakan bahwa saya tidak mungkin bisa melewati ujian itu. Dan hari ini kita melewati banyak itu. Bapak Ibu nanti ketemu banyak pengusaha UKM yang mungkin panik dan bingung sebenarnya. Dan itu tugas kita sih, duduk bersama mereka, jangan juga memberikan judgment, tapi explore apa yang dia rasakan. Itu sebenarnya yang terjadi. Jadi mungkin saja kita melupakan banyak hal, mungkin saja kita melupakan bahwa diri kita mampu melewati. Karena beberapa kejadian ada teman saya yang menetes air matanya karena dia terpaksa menerima bantuan. Di tahun-tahun sebelumnya dia sebenarnya memberikan bantuan pada orang. Tapi kan that's life, man, saya bilang kan gitu. Sampai kita memberi, sampai kita diberi. Gitu kan. Orang yang biasa memberikan donasi dan sebagainya, kemudian saat ini dia duduk terpaksa ngantri bantuan, minta bantuan dari RT dan RW. Dan itu membuat dia, saya pikir nggak perlu meneteskan air mata sedalam itulah. That's part of the life. Saat kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Cuma membangun kesadaran itu nggak mudah. Karena untuk orang yang sedang menghadapi tantangan, itu nggak mudah kita membangun kesadaran, dan itu kita butuh explore dia gitu. Dan saya nyaman menggunakan clean language karena mengajak orang untuk ke dalam, tapi memang kita perlu kesabaran melakukan itu, karena kita perlu sabar menanti orang menjawab, karena pada saat itu dia sedang masuk ke dalam internalnya dia, membangun kekuatan. Bahkan ada yang nanti kita lihat habis itu dalam omongan dia, atau dia dan ngomongnya kayak di hipnosis sebenarnya. Karena kita sedang menggali ke dalam dia. Itu terjadi. Dan metafora kita harus aplikasikan dengan metafora yang diucapkan sobat. Oke, pertanyaan tentang ini, tentang teknik clean language. Sebelum kita nanti latihan. Tanya Pak Ari. Ya, silakan Pak. Berarti semua pertanyaan harus kita hafal ya Pak itu? Kalau udah, nggak harus juga sih Pak sebenarnya. Yang paling penting Bapak apalin gini Pak, explore apa yang Bapak inginkan terjadi seperti itu. Terus adakah hal lain yang Bapak ingin ceritakan? Adakah hal lain tentang itu? Itu dua kata kunci. Terakhir tentang sebenarnya kalau udah sering sih nggak terlalu Pak. Tapi yang sering itu sebenarnya seperti apa sih itu dalamnya? Misalnya Pak saya mentok, oke. Ketika Bapak mengatakan mentoknya seperti apa tuh? Saya tahu Pak. Nah itu kan sebenarnya dalamnya gitu. Yang saya tulis di sini ada arti dari bahasa Inggris. Tapi nanti dalam bahasa lain kita butuh adjust. Adjust itu artinya ada kata-kata misalnya, ya Pak, saya kan harus melakukan A, B, C, D. Saya nggak tahu caranya.
Ini katakan ketika, nah kata ketika itu bahasa kita artinya and dan gitu. Dan agak unik, agak aneh di kita. Tapi prinsipnya adalah kita mengulang kata-kata klien agar dia mengevaluasi, membangun kembali, membayangkan kembali apa kata-kata yang diucapkan. Kemudian di pertanyaan tambahan gitu ya. Jadi kalau kata mentok gitu, mentoknya seperti apa? Biar kita tahu, biar clear gitu. Biar si klien itu mengatakan, Pak, saya itu mentok gitu. Nah, ketika Bapak mengatakan saya itu mentok, kira-kira seperti apa tuh mentoknya? Dan di mana rasa mentok itu berada? Kita explore dalam agar klien punya kejelasan tentang kata-kata di itu sebenarnya merepresentasikan apa yang diucapkan itu sebenarnya. Jangan-jangan nggak berat-berat amat. Jangan-jangan nggak berat-berat amat. Gitu. Ada satu kasus nih Pak, sebuah suami istri hampir cerai. Suami istrinya itu menampar suaminya, ini masih pada muda, gitu. Karena suaminya itu di PHK dan ada tawaran bisnis dari mantannya, dari mantannya, gitu. Nggak ada clue Pak, nggak ada opsi lain mau kau diterima gitu kan, gitu. Karena demi kehidupannya dia. Cuma istrinya jadi tahu gitu, dan tahu di lapangan jalan ditampar suaminya gitu. Nah, yang menarik sebenarnya suaminya itu ingin menceraikan istrinya. Jadi saya tanya sebenarnya, poinnya di mana poinnya sebenarnya? Makanya kita pakai tanya lewat itu. Dan saya merasa sakit ditampar. Sakit itu bukan sakit fisik ternyata Pak. Bukan dikata tamparan itu berapa menit sih Pak? Paling kan nggak sakit-sakit amat. Bukan tentang tamparan sebenarnya, tapi data emosi yang mengiringi tamparan itu yang membuat dia lebih sakit dibanding tamparannya itu. Sehingga saya kan akhirnya tanya kekuatan apa Pak dari kesakitan itu sehingga menguatkan, sehingga mampu memisahkan perkawinannya sudah hampir 10 tahun Bapak Bima. Sekuat apa itu? Nah itu menarik sebenarnya kan gitu. Jadi seakan-akan kita memberikan kekuatan pada tamparan itu sehingga sanggup memisahkan kehidupan yang sudah dibangun sampai 10 tahun. Oh ya, judgment ya tidak terbawa dengan kesabaran ya. Ya, kesabaran dan empati Bu. Empati bukan simpati ya kembali ya. Empati itu artinya posisi kita sebagai counselor, sebagai coach tetap dia sebagai klien. Simpati kita masuk ke dalam diri klien itu beda. Jadi pahami antara empati dan simpati. So kalau klien nangis kita jangan ikut nangis juga. Nanti yang sakit berdua. jadi kalau klien nangis tetap kita berada karena dia butuh kita dalam kondisi state mental bagus. Kembali saya sering ngomong ke teman-teman tuh kalau menjadi terapis, coach dan sebagainya jangan terlalu masuk ke dalam diri klien. Tapi pahami posisi kita sebagai terapis. Karena kalau kita masuk ke dalam mentoknya klien, kita masuk ke dalam perasaannya klien, maka kita mentok juga. Butuh orang ketiga tuh buat bantuin kita. Jadi kasarnya kalau ada orang di bawah, kita kasih tali di bawah. Gitu. Jangan ikat turun ke bawah. Kita sama-sama ke atas nanggap ada orang lagi nggak di atas gitu. Enggak. Kalau makanya sering tuh. Kalau orang, saya sering katakan ke teman-teman, kalau Anda merasa tidak sanggup mengatasi klien, karena klien itu punya masalah yang kita alami, traumatik dan sebagainya, lebih baik nggak usah ngalah. Lebih baik drop itu sesi, kasih ke orang lain. Karena nanti perasaan ikut kita terlibat di dalamnya. Gitu. Dari kita menyentuh bagian sisi emosi yang pernah kejadian di masa lalu. Jadi kliennya jadi 2 orang. butuh 1 orang itu. Itu sering kejadian berapa orang. Jangan ya. Lebih cari orang lain. Jangan kalau kita sanggup ayo, kalau enggak. Kalau sanggup gitu, kalau enggak ya itu drop. Oke, tanyaan lain. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu. Pak Ari. Ya, silakan. Itu kan urutannya begitu. Nggak urutan Pak. Nggak urutan, tapi kalau realnya kan nggak urutan kan? Nggak urutan. Tergantung dari situasi dan kondisinya kan? Iya. Ya, jadi nggak urutan. Cuma kita hanya clue-nya cuma satu. Kalau orang katakan kondisi, kita explore.
Kalau orang katakan masalah, kita tanyakan apa yang Anda inginkan terjadi dari kondisi ini. Itu yang sering. Yang lainnya nggak urutan. Yang jelas kalau ada sesuatu, explore, kemudian gunakan pertanyaan yang membuat dia berdaya. Dan no judgment Pak Pari ya. Ya, no judgment, karena judgment kita itu akan mengarahkan pada pertanyaan kita. So, no judgment, makanya dia punya 9 sampai 12 pertanyaan atau 15 pertanyaan ini sebenarnya untuk membuat pedoman bagi kita. Gitu. Ya, karena enggak perlu juga judgment ya gitu. Ada orang ingin punya penghasilan 100 juta sebulan. Si coach ini tanya, berapa penghasilan Bapak sehari-hari sebulan? 12 juta omset. Si coachnya, ini saya pikir kaget juga, Pak. Waktu itu saya dari parade coaching. Dari parade coaching. Kemudian si coach itu nanya gini, nggak kebesaran, Pak. Sedikit kau itu pertanyaan parah menurut saya gitu. Orang 12 juta ke 100 juta, si coachnya nanya, nggak kebesaran, Pak. Gimana kalau 50 juta aja? Ada kok bisa ya ada klien dia melupakan posisinya ya. Kalau orang katakan walaupun hari ini 12 juta ngejar 100 juta, berarti ada belief dia, ada keyakinan dia di balik itu. Justru kita harus explore seperti keyakinan dia itu, bukan malah di counter gitu. Counter kan malah gitu. Itu tantangannya. Jadi kita selalu coach, selalu counselor juga itu sebenarnya. Kalau nggak gini coach, yakin Pak 100 juta Pak. itu parah tuh kejadian. Makanya saya hati-hati kita itu, karena tugas kita ada fasilitator. Bahkan coach itu dulu tuh logonya jembatan. Yang harus jalan itu adalah orang ya, gitu. Tapi dia hanya jembatan. Namanya jembatan tuh nggak ada jalan. Tinggal yang mau niti yang mana sebenarnya. Itu. Dan di dalam language sebetulnya dalam ini. Belief dia apa yang dia punya gitu. Yang membuat dia berani menetapkan angka tertentu. Kalau untuk anak atau keluarga caranya gimana Pak Ari? Soalnya anak, kita biasanya nggak ngelit juga gitu. Iya. Sabaran gitu. Nah, memang orang tua itu tantangan, Pak, sebenarnya, Pak. Seorang coach hebat sekalipun sering tidak berhasil untuk keluarga, Pak. Ada istilahnya crossing. Crossing itu kadang-kadang anak kita di coach sama anak tetangga, anak tetangga sama kita gitu. Karena kita namanya nggak usah orang tua, Pak. Pimpinan dengan anak buah, dengan staff sama, Pak. Iya. Sering nggak berhasil. Makanya saya waktu itu ada teknik coaching baru, teknik bimbingan baru sebenarnya coaching itu. Kalau kita leader sebenarnya mengarahkannya bukan dengan cara coaching session yang formal, tapi mengarahkan sambil jalan, sambil ngopi, sambil itu. Disitulah kita melakukan sesi coaching yang sebenarnya mengarahkan pada exploring. Dan di situ kita menahan diri untuk tidak melit. Karena kalau kita melit sebenarnya udah gagal sesi itu. Yang kedua, kalau anak buah, anak kita sama, Pak. Ketika menjawab, dia akan memilih jawaban yang kita sukai. Jadi bukan apa yang dia mau sukai. Justru disitulah kita melihat dari namanya kalibrasi, Pak. Lihat dari ekspresinya. Lihat dari dia menjawab itu sebenarnya dia yakin apa enggak. Nah, tapi memang terutama orang tua ya, orang tua pimpinan sama. Kita harus menekan ego dan meyakini bahwa kata kuncinya gini sebenarnya. Sense of ownership, Pak, terhadap jawaban. Jadi ada satu negeri, saya nggak usah sebut kotanya gitu. Ada orang-orang ini diwajibkan pakai jilbab di rumah. Tapi ketika dia main ke Jakarta, jadi amburadul, Pak. Jilbabnya dilepas dan sebagainya. Mengapa? Karena dia di kotanya itu diwajibkan. Dan kalau enggak bisa ditampar benar, Pak. Perempuan nggak pakai jilbab. Tapi ketika dia ke Jakarta, saya kaget juga lihat dia. Gila juga nih anak itu. Lepas pakai rok pun dan sebagainya. Tapi kenapa? Karena nggak ada sense of ownership, Pak. Nggak ada kepemilikan terhadap perilakunya dia, karena perilaku itu kan perilaku yang dia inginkan, gitu kan? Itu perilaku yang diset oleh sebuah kultur budaya di kotanya, dan ketika dia pindah kota, itu artinya dia bebas terlepas aturan yang ada, gitu, dan dia kembali ke situ. Dan ini memang kejadian, Pak, di beberapa tempat gitu. Dan ini ngeri. Justru kita harus menyadari bahwa
kalau orang kan dulu awal-awal anak saya gitu, sholat maghrib itu nggak ada cerita dia udah depan saja panggil gitu. Tapi saya kalian waktu dia nggak ada di saya, orang cerita, iya juga, tapi saya salah, berasa gitu kan, nggak ada Abi mah, sholatnya kapanpun bisa gitu kan, saya iya juga salah saya, sama iya juga ada yang salah dengan saya, harusnya kita diskusi kan. Karena kalau pressure itu kan kita salah mengartikan bahwa kalau setelah 7 tahun boleh dipukul dan sebagainya sholat kan, sehingga kita seperti punya power dan melupakan bahwa dia harus tetap sholat terlepas ada ataupun tidak ada kiri kita. Itu kuncinya sebenarnya. Dan itu harus kita akui sebagai orang tua gitu. Memastikan bahwa dia punya kepemilikan, punya tanggung jawab terhadap komitmen perilaku yang dia miliki sebenarnya. Dan ini kunci. Termasuk pimpinan juga begitu, gitu. Pimpinan juga begitu sebenarnya. Dia mau timnya itu berdaya mengerjakan apa yang dia arahkan, tapi harus dari internal dia. Kalau nggak ada internal dia hanya mengajarkan karena kalau ada kita doang. Jadi kayak kesadaran pribadi ya Pak? Ya, mulai dari situ Pak sebenarnya. Coaching juga gitu. Coaching, guidance, konsultasi apa. Datanya sebenarnya gitu. Kalau enggak sih, dia akan kemana-mana. Oke, kita share terakhir ini buat latihan. Bapak Ibu nanti kalau pada saat break ya. Biasanya latihannya dilakukan berpasangan, tapi kali ini saya ingin Bapak Ibu melakukannya sendiri pada internalnya kita. Jadi saya ingat banget kata-kata Timothy Galway. Timothy Galway adalah pencetus coaching pertama kali. Pencetus ide coaching pertama kali namanya Timothy Galway. Timothy Galway dan John Whitmore. Awal-awal dia membuat coaching ini karena dia melihat manusia itu ternyata punya manusia itu ternyata sebenarnya terdiri dari dua orang. Tutup. Iya tahu. Oke, kembali. Timothy Galway mengatakan bahwa manusia itu sebenarnya ada dua sosok dalam dirinya. Sosok A, sosok B. Sebenarnya itu antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Jadi coaching atau counseling atau apa sebenarnya bisa dilakukan sendiri. Karena pada prinsipnya kita itu dialog. Karena berpikir itu berdialog ya. Jadi kalau mengatakan kegiatan apa berpikir, yaitu berdialog. Dalam dialog ada tanya jawab. Pertanyaan berkualitas akan menghasilkan jawaban perilaku berkualitas dan insya-Allah perilaku berkualitas. Jadi ini menarik karena Timothy Galway itu sebelum kata coaching hari ini dikenal, dia sudah dikenal sebagai inner game. Inner game. Jadi pelatihannya dia namanya inner game. Jadi dia seorang tenis kalau nggak salah, pelatih tenis. Kemudian dia ngembangkan namanya inner game of tennis, inner game of business dan sebagainya. Dan kita akan lakukan hal yang sama. Lakukannya adalah nanti kita akan membuat pertanyaan pada diri kita. Pertanyaannya adalah jadi nanti kita ambil kertas gitu. Oke, ini pertanyaan yang kita tanyakan kepada diri kita. Satu misalnya, tanyakan kepada kita. Pernahkah saya merasakan posisi terbaik saat melakukan sesuatu? Saat melakukan sesuatu bisa saat kita belajar, melakukan apapun gitu. Pernahkah kita merasakan posisi itu terbaik saat melakukan sesuatu? Pernah. Kalau pernah, apa yang terjadi? Saya misalnya lagi belajar waktu itu, saya seperti mudah banget masuk dan membuat saya semangat dan sebagainya. Nah, kemudian kita pancing metafora. Seperti apakah semangat belajar dan sebagainya itu? Apakah mempunyai bentuk atau ukuran? Apa hal yang dimiliki oleh itu? Bagaimana kondisinya? Kita jawab aja sebenarnya. Kemudian baru kita masuk pertanyaan pemberdayaan tuh. Bagaimana act ini, act itu tadi metaforanya ya, akan membantu saya mencapai mimpi. Apakah Allah menyukai cara act membantu saya? Adakah hal lain yang bisa diceritakan tentang kejadian ini? Tugas kita adalah explore.
Biasanya ini kita lakukan dengan orang lain. Kalau orang lain tinggal diganti kata-katanya aja. Apakah pernahkah Bapak atau Ibu merasakan positif saat melakukan sesuatu? Kali ini kita melakukan inner dialog pada diri kita. Misalnya apa? Olahraga misalnya. Pernahkah saya merasakan yang terbaik saat melakukan sesuatu? Pernah. Waktu olahraga semangat banget. Apa yang terjadi? Ceritakan aja apa yang terjadi. Biar dalam diri kita. Kemudian kita pancing metafora. Seperti apakah semangat berolahraga itu? Seperti apa misalnya? Seperti misalnya saya terbang di atas apalan. Apapun itu ya. Apakah terbang di atas punya bentuk dan ukuran? Ini menggali. Apa hal yang dimiliki oleh semangat? Bagaimana kondisi itu? Ini adalah latihan eksplorasi. Latihan eksplorasi untuk mendalami internal kita. Nanti setelah break kita akan latihan, kita akan belajar dari David Groove. Kita akan bahas videonya dia, tapi nggak bahas semua, mungkin sampai 50 menit. Karena itu nanti membuat kita lebih paham tentang bagaimana melakukan eksplorasi pada klien. Nah, tugas nanti lagi break adalah tanyakan ini kepada diri kita. Dan apa jawabannya kita tidak akan diskusi. Dan ada di mana kesulitannya. Kata-kata nomor metafora ini sebenarnya alat untuk kita mengeksplorasi apa yang terjadi di dalam diri kita. Oke, contoh misalnya sekarang yuk kita contoh. Kalau ada orang mengatakan, kemarin itu ada katakan, Pak, saya kayaknya stuck menemukan ide memperbaiki kehidupan saya. Nah, dia di PHK, dia kemudian uang PHK-nya baru dibayar 40% atau 50%. Sisanya nunggu jual aset. Sementara aset tahu sendiri ya Pak, jual dalam kondisi sekarang lama, nggak tahu kapan itu. Akhir 2020 dia dipecat, di PHK, dan uang tinggal berapa itulah. Hidup dia paling tidak bisa bertahan sampai maksimal sampai Juli. Dan apa yang terjadi? Nggak ngerti ngapain karena nggak pernah bisnis, nggak ngerti melakukan apapun gitu. Dan hidupnya stuck. Ini menarik sebenarnya gitu. Nah kita dalam itu seperti apa tuh stuck? Karena ujung dari diskusinya adalah terakhir adalah menemukan bisnis apa atau langkah apa yang dia lakukan agar dia bisa keluar dari tantangan ini. Karena gini Bapak Ibu, manusia ketika menghadapi tantangan hidup sering sekali mentok dengan kesulitan. Mereka mengarah pada kesulitan. Mereka mengeksplorasi kesulitan. Gitu. Sehingga nggak ada ruang dia untuk menemukan solusi. Yang menarik manusia itu sering sekali mengeksplorasi kesulitan. Kreativitasnya dicari agar dia tidak melakukan banyak hal. Karena teman-temannya sudah ngasih tahu langkah A, langkah B, semuanya seperti mentok. Kenapa mentok? Karena karena dalam pikirannya ada belief bahwa ini tidak akan ditemukan. Nah, itu kunci ya kita. Jadi fokusnya kemana? Nah ini PR Bapak Ibu. Jadi pertanyaan nanti coba saya share lagi PowerPoint di grup ya. Pada intinya adalah kondisi apa yang pernah kita alami saat kita melakukan sesuatu, metafora apa yang terbentuk, kemudian pemberdayaan. Bagaimana metafora ini bisa membantu saya mencapai mimpi. Kalau suka nggak cara metafora ini membantu saya, adakah hal lain yang bisa diceritakan? Nanti siang gitu, kita akan belajar David Groove bagaimana mengeksplorasi klien agar kita bisa membantu orang lain. Pertanyaan Pak Agus tadi sebenarnya benar. Bagaimana parenting dengan clean language? Nah, tentu caranya adalah itu rapor penting. Rapor itu adalah kunci dari semuanya, Pak. Rapor itu mengawan keakraban. Sama nanti dengan klien, jangan ujung-ujung langsung datang duduk terus kita langsung evaluasi masalah, nggak ada cooling down gitu. Cooling down, Bu, gimana Bu? Gitu. Tahu rapor ya, ABCD, asking question, dan listening, lihat dan dengar apa yang diomongkan sehingga kita tahu apa yang terjadi. Kemudian bangun kesamaan, kemudian designing yes set itu kata-kata yang ya, gitu. Misalnya rapor apa? Oke Pak, gimana Pak jalanan tadi?
lancar dan sebagainya, cicat lah gitu kan, gitu. Apapun itu. Kemudian kita dengar, oh dari mana asalnya Pak? Oh saya dari Surabaya. Oh saya kecil di Surabaya tuh Pak. Cari kesamaan tuh. Postur tubuh dan nada dan sebagainya. Gitu. Gunakan agar klien nyaman bicara dengan kita. Dengan anak, dengan siapapun gitu. Kenapa? Karena dia mempunyai, ketika terutama kita dengan anak ya, dia kan seperti ada barrier, seperti ada jarak, dan itu sering terjadi dengan banyak orang. Nah, agar dia ketika lawan komunikasi itu, jarak itu kita persempit agar dia lepas bicara gitu. Karena butuh dibangun rapor ya gitu, Bapak Ibu. Kalau saya punya klien anak-anak nih, saya pernah punya klien umur 13 tahun anak SMP. Dia seperti halnya banyak anak-anak Indonesia, agak takut-takut bicara dengan orang asing kan. Langkah pertama sampai sesi 1 sampai sesi kedua, saya tugasnya satu, bangun trust. Nggak mau apa-apa. Saya ajak duduk, ajak mainan, sebagainya. Orang tuanya seperti, tadi ngapain Pak? Ya mainan aja Pak. Kenapa? Bangun trust. Baru di sesi ketiga saya berdiskusi apa yang terjadi. Sama dengan anak, dengan pimpinan, dengan anak buah gitu. Sesi awal tuh sebenarnya lebih banyak bangun keakraban agar dia bebas bicara. Karena saya pernah lihat ada orang tua anak yang cerita sama saya, anak yang cerita. Ya aku males om ngomong sama ibu, kenapa? Habis dikit-dikit aku disalahin. Jadi dia cerita suatu saat, dia baru cerita, Mah, tadi ada orang di sekolah ada nendang bola, kena lampu sekolah, pecah gitu. Ibunya langsung mengatakan, pasti kamu ya. Itu membuat anak itu, apa sih? Dia cerita tapi sudah dijudge gitu. Itu yang membuat orang punya jarak bicara dengan dia gitu. Makanya yang dilakukan sebenarnya ngalas. Nah itu kalau kita terbiasa melakukan itu, maka langkah pertama adalah jangan ujuk-ujuk kita gunakan clean language. Boro-boro dia mau dengerin kita gitu. Apalagi mengatakan, dan saat kamu mengatakan ini, apa sih Pak? Ngomong nggak jelas banget, diulang-ulang gitu kan. Gitu. Dia akan tidak biasa. Makanya langkah pertama ada bangun keakraban, membuat dia nyaman bicara. Baru belajar nih. Ini bagus buat kamu nih. Buat membuat kamu jadi berpikirnya lebih cerdas, lebih apa gitu. Mau nggak? Yuk bareng yuk kita lakukan. Jadi membuat kita eksplor lebih dalam. Karena bagi anak sebenarnya, terutama anak dalam konteks parenting, terutama anak yang memang punya trust pada orang tua, dia sebenarnya mulai dieksplor karena dia hidup bersama kita lagi. Tantangannya adalah dia punya trust nggak pada kita, itu kunci. Nah, trust itu dibangun dari rapor. Jadi kalau kita melakukan language pada anak-anak, langkah pertama lapor dulu, lapor 1-2 dan dia merasa nyaman gitu. Yang kedua, kita perlu kesabaran. Jangan ketika dia mengatakan sesuatu yang kita nggak suka atau ekspresi muka kita udah anak kita itu kalibrasinya lebih bagus Pak. Dia tahu kondisi orang tua, kondisi bapaknya tahu kapan bapaknya marah, kapan bapaknya dia lebih psikolog dibanding dia tahu kapan harus minta duit, kapan harus nggak minta duit. Itu anak-anak itu lebih paham itu. Saya pernah jadi anak-anak jadi tahu saatnya marah, saatnya apa gitu. Dan itu memang kita harus paham itu. Gitu. Tapi yang paling penting, ya ini kemarin saya ada pertanyaan juga di office saya gitu, tentang bagaimana mengaplikasikan clean language pada anak. Gitu. Yang paling penting adalah mau nggak kita berperan sebagai counselor atau coach. Gitu. Coach, counselor artinya apa? Posisi kita adalah posisi orang yang tanda kutip netral, no judgment. Gitu. Dan ini challenge. Kalau challenge maka kita minta orang lain melakukan. Karena kalau nggak susah melakukan itu. Oke, masih 11:31. Ada pertanyaan lain tentang ini? Pak Ari. Ya. Kalau saya lihat tantangan berikutnya kan actionnya Pak Ari. Ya. Ya. Ya nggak? Itu kan? Ya. Tadi kan yang di mana yang di contohnya Pak Ari kan dia akan buat apa? Dia akan buat apa jadi PPT-nya Pak Ari itu terakhir tuh. Dia mau melakukan apa gitu kan? Ya nggak? Ya. Itu kan tantangannya adalah kan kita harus jagain tuh Pak Ari supaya dia melakukan apa yang diomongin.
Iya, iya. Ya kan? Nah, itu gimana Pak Ari? Oke. Nanti siang sih kita belajar tentang dari growth langkahnya. Jadi yang jelas adalah pertanyaan tentang hubungan, kemudian hasil akhir apa yang Anda inginkan terjadi, bisakah ini Anda lakukan, itu adalah kunci pertanyaan terakhir. Sebenarnya itu komitmen dia untuk memastikan itu terjadi. Ya. Jadi misalnya terakhir itu biasanya, bisakah Anda melakukan ini? Melakukan apa yang sudah Anda lakukan? Bisa. Kalau mau ditanya, tanyakan gitu. Tanyain lagi dalam, bisa. Misalnya kalau saya bisa ada pertanyaan itu. Dan boleh tahu nggak, apa yang membuat Bapak, Ibu biasanya akan menghentikan atau berdisiplin melakukan itu? Kira-kira apa? Misalnya, kita ke depan Pak, just in case ada terjadi sesuatu yang membuat Bapak berhenti melakukan komitmen yang sudah kita lakukan. Kira-kira karena apa? Oh, karena ABCD. Dan bagaimana Bapak mengatasi itu? Jadi kita antisipasi. Misalnya dia sudah mengatakan gini, ya Pak, saya kayak kemarin waktu ya saya akan komit Pak, bayar zakat, bayar ini, saya akan istighfar 1000 kali dan sebagainya. Bagus tuh. Bisakah Bapak lakukan itu? Insya Allah bisa Pak. Ini saya tambahin pertanyaannya. Just in case Pak, suatu saat ada hal yang membuat Bapak tidak melakukan itu. Kira-kira apa Pak? Kira-kira apa? A, B, C. Dan bagaimana cara Bapak mengatasi? Artinya, hal-hal yang membuat dia tidak komit dan kita antisipasi dari awal. Baru kita sekolah lagi. Sehingga kalau ke depan sesi lagi sebenarnya agak sulit ya mengatakan Pak saya nggak lakukan ini karena dan kita sudah antisipasi sebelumnya langkah itu. Jadi biasanya saya tutup dengan langkah terakhir agar kita bisa cegah tuh. Karena males lah, lingkungan lah, apalah kita sudah antisipasi agar itu tidak terjadi di sesi kita. Dan ini dipakai di coaching juga. Saya bisa pertanyaan terakhir itu. Kita lakukan lesson plan semua selesai gitu, kemudian jika ada yang membuat kita tidak melakukan ini, kira-kira apa? Nah, antisipasi itu. Tipikal tidak, nggak ada istilah to the point Bu di sini. Karena kalau ketika Ibu menggunakan kalimat clean language, teknik clean language, itu artinya kita sudah berada di level praktisi. Kalau Ibu berada di level praktisi, akhirnya masuklah ke poin itu. Jadi kalau Ibu pakai teknik coaching, artinya ada konsekuensi berperan sebagai coach. Kalau Ibu menggunakan teknik clean language, artinya Ibu sudah paham clean language dan paham Ibu mengapa Ibu melakukan itu. Kalau jadi posisinya adalah posisi seorang praktisi clean language ya, agar kita bisa membantu orang. Tiap ilmu itu ada belief, namanya presuposisi ya. Kalau kita pakai bila di taekwondo, maka kuda-kudanya harus berdiri dan menggunakan kaki dan sebagainya. Jadi nggak bisa kita pakai gaya kita untuk masuk menggunakan taekwondo. Gaya silat kita silat nih, pakai gaya taekwondo nggak cocok. Jadi kalau kita masuk jadi taekwondoin, maka gunakan pemahaman taekwondoin untuk menyelesaikan, untuk apa? Menggunakan ilmunya di dalam teknik bela diri atau dalam teknik konseling. Jadi kasarnya pada saat itu apa yang kita inginkan atau kondisi kita itu tidak relevan lagi dengan praktek yang berdasarkan, karena yang relevan adalah belief tentang language sendiri atau belief tentang ilmu yang itu gunakan. Maksudnya begitu. Yang kedua, sabar adalah hal wajib yang dimiliki kalau menggunakan language. Menanti jawaban karena kita ingin dapat hasil ya, bukan ingin melakukan proses. Jadi kalau kami ingin dapat hasil, maka kita gunakanlah cara yang digunakan oleh orang berhasil menggunakan teknik ini. Teknik language adalah bertanya, mendengar, sabar ketika klien memproses data. Sabar ada part of system. Kalau dalam profesional, sabar adalah mengapa kita dibayar. Itu dalam proses ini. Anda dibayar karena Anda sabar mau dengerin saya. Kita dibayar karena kita mau memberikan kesempatan pada klien memproses data di dalam diri.
Oke, 11.37. 11 lagi. Oke, ada pertanyaan? Lagi? Saya tunggu 5 menit ya. Jangan lupa ini nanti saya share di grup. Kita lakukan ini pada diri kita, nanti boleh dicatat atau ada yang mentok dengan apa? Dengan 3 pertanyaan. Jadi kita akan gunakan oke. Kita akan gunakan 3 hal: pertanyaan, memancing metafora, dan pemberdayaan. Pertanyaan pertama adalah menemukan ide apa saat terbaik kita melakukan sesuatu. Kemudian kita pancing dengan metafora seperti apakah itu, ekspor, ukuran, dan sebagainya. Kemudian bawa metafora ini untuk menyelesaikan tantangan hidup kita. Kita gunakan secara internal dulu, baru berikutnya kita nanti habis break kita bagaimana menggali orang lain. Oke. Kita tunggu. Oke. Nggak apa-apa, Bu. Kalau orang nggak keluar metaforanya nggak apa-apa. Tapi sebenarnya dalam kehidupan kita itu kita hampir bahkan bilang ya, bahkan dalam 1 menit manusia itu berbicara dengan metafora. Secara efektif ini tentang kata seperti apa? Seperti apa itu rasanya? Seperti apa rasanya bersemangat melakukan kegiatan? Itu metafora yang keluar. Seperti nah itu pasti metafora keluar. Kata seperti apa itu membuat kita membayangkan kita menjadi siapa atau menjadi apa. Apalagi orang yang lagi down, lagi sakit hati, lagi apa, sama seperti halnya orang jatuh cinta itu, puisinya banyak keluar itu. Nah, puisi itu adalah metafora yang dikeluarkan dalam metode. Oke. Nanti siang kita akan belajar tentang itu. Ya, seperti apa rasanya? Seperti apa rasanya? Seperti apa rasanya berkumpul bersama keluarga dan yakin akan sesuatu. Pasti orang itu akan namanya seperti kata seperti itu memancing sebuah data yang sebanding dengan apa yang kita berikan. Dan most of the time kita menggunakan itu. Al-Quran sendiri isinya banyak metafora. Al-Quran sendiri banyak metafora. Oke, kalau nggak ada kita sesi 1 kita cukupkan dulu. Oke, masih ada? Sudah saya cek. Ada yang belum terjawab. Ya sudah ya, sudah semua. Nanti kita ketemu lagi jam 1. Kita break dulu 1 jam ya, 1 jam lebih lah. Kita mulai lagi jam 1. Kita akan belajar tentang dari David Proof. Kita akan bahas pembahasan David Proof. Dan David Proof nanti akan memperagakan bagaimana eksplorasi pada klien gitu. Dan kita akan diskusi gitu. Dan itu nanti siangnya kita latihan untuk diri kita sendiri. Kita tutup dulu ya. Mudah-mudahan nanti kita kembali jam 1 dan belajar lebih dalam lagi. Saya cukupkan sekian dulu. Insya Allah nanti ketemu lagi jam 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu ya.